Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, insya Allah sesudah Lebaran rencana kita launching sebuah produk berupa makanan yaitu soto. Tapi ini bukan soto yang biasa, dan ini merupakan impian 20 tahun yang lalu. Kenapa? Karena narasi orang ini menggabungkan antara makanan dan ramuan obat. Kalau di zaman dulu, mungkin juga di zaman kita dulu ataupun di zaman Tiongkok lama, atau mungkin sampai hari ini, makanan yang kemudian dipadu dengan ramuan itu hal yang sangat biasa. Tetapi di Indonesia itu hampir dikatakan tidak ada, walaupun bumbu itu termasuk rempah ya, termasuk ramuan, tapi masih dikategorikan sebagai bumbu. Nah, kita mencoba rempah yang memang bukan untuk bumbu kita masukkan itu ke dalam rempah soto. Kenapa kita pilih soto? Soto adalah makanan yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan karena kita nanti bukanya di daerah yang dingin, Tawangmangu, maka melihat narasi yang ada, kita membuat soto dengan kuah yang bening, segar, hangat, tapi punya khasiat. Sehingga makan harian itu akan menjadikan kita terjaga kesehatan. Gak usah banyak-banyak lah, 2 hari sekali atau seminggu sekali atau sehari sekali untuk pagi, karena ini kita buka dari pagi hanya sampai jam 10-an lah, itu dari soto itu. Nah, soto ini sepanjang kita mencoba, ada beberapa soto yang memang soto bening ya, khususnya di daerah Jogja, Solo, Karanganyar dan sebagainya, itu secara umum enak ya. Cuma karena kita pengobat beda dengan masyarakat ya. Kalau kita pengobat itu ada rasa sedikit yang mengganggu, itu kita terasa. Jadi hampir semua soto itu yang terkenal lah, itu enak semuanya secara rasa. Tetapi yang agak mengganggu itu menimbulkan rasa nek gitu. Dan ini ternyata dalam beberapa kasus pada teman-teman yang kondisi sistem cernanya lemah, itu merasakan hal yang sama. Dengan melihat seperti ini, termasuk kasus-kasus yang paling banyak yang ada, dan kemudian kasus yang umum juga terjadi adalah lemahnya lutut pinggang, sehingga soto itu kita namakan soto kulyok, soto dengkulnya dan boyoknya. Jadi soto yang bisa memperbaiki kondisi dengkul dan boyok yang lemah itu. Nah, tapi kita punya gambaran yang lain, tambahan yang lain dari fungsi itu yang melebar ketika ramuan itu kita tambahkan. Jadi ramuan itu selain untuk obat, memperbaiki beberapa kasus, ramuan itu juga memperbaiki rasa daripada soto itu. Kita sudah coba soto kuahnya kita buat tanpa ramuan, itu sudah enak seger, tapi muncul rasa nek di ujung akhirnya. Nah, kemudian ketika kita kasih rempah dengan berapa rempah, itu segernya dapat, enaknya dapat, terus neknya hilang, dan rasa itu terkoreksi. Nah, kemudian apa manfaat daripada soto itu? Jadi kalau soto ini, kalau ngelihat dari ramuannya dengan bumbu-bumbunya, kalau dipadu itu bisa membuat nafsu makan kita meningkat. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak itu punya gangguan nafsu makan, malas makan, terus perutnya sering kembung, itu. Terus kalau makan sedikit rasanya nek sebah, insya Allah soto ini akan menjawab. Jadi kita tidak berasa minum obat, tapi kita mendapatkan faidah dari obat itu dengan makan soto ini. Itu. Kemudian soto ini juga ada, kalau ngelihat dari bahannya, itu akan mengatasi yang kita sering lemah, letih, lesu.
Jadi gampang capek, lemah, letih, lesu. Pokoknya hari-hariannya itu kalau sudah bekerja pengennya tiduran, pengennya istirahat, itu kelelahan, cepat lelah. Kemudian napasnya juga pendek. Kemudian ngantukan. Nah ini yang sering terjadi itu, kok saya pagi hari ngantukan. Kalau dicek ya gulanya tidak tinggi, itu tanda sistem cerna terutama limpa pankreasnya juga lemah. Nah itu insya Allah bisa dikoreksi dengan soto ini. Ada lagi, soto ini menjadikan gula darah kita, tensi kita itu jadi stabil. Yang rendah dinaikkan, yang tinggi diturunkan. Terutama pada orang-orang secara umum yang kondisi lidahnya pucat atau kondisi efek tubuhnya itu mudah lelah dan sebagainya. Nah ini pada anak kecil itu akan meningkatkan antibodinya dia, pada orang dewasa juga sama, sehingga tidak mudah masuk angin, pada anak kecil tidak mudah sakit. Nah, boleh Anda coba anak-anak dikasih soto ini, nanti lihat 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ke depan. Itu anaknya tambah lincah, tambah energik, dan tidak mudah sakit. Nah, ini adalah soto yang kita hidangkan, kita persembahkan buat masyarakat Indonesia yang mungkin unik, mungkin satu-satunya di Indonesia. Kita nggak tahu yang tempat yang lain, tapi sepanjang yang kita tahu, ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang punya keunikan yang nanti menjadi soto khas dari Karanganyar itu sendiri. Itu nanti kita bisa melihat dalam perjalanan bagaimana kualitas dan kuantitas daripada soto ini terhadap nilai kesehatan yang sedang kita bangun. Insya Allah demikian, mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan manfaatnya, juga merasakan enaknya daripada soto ini, dan bagaimana segernya soto ini baik dirasa maupun di badan kita. Dan ingat, soto ini juga akan meningkatkan kemampuan kita dalam mood ya, jadi kita tidak mudah baperan. Nah, tapi ada satu catatan itu yang harus dipahami dalam soto ini. Satu, kalau makan soto ini habis, supaya dapat manfaatnya, jangan minum es habis itu, jangan minum jus, jangan minum susu, jangan minum coklat, kemudian yogurt dan sebagainya yang sifatnya lembab, air kelapa termasuk, supaya tidak netral. Tapi ini aman. Kenapa? Kita sajikan pagi sampai jam 10 ya. Dengan disajikan pagi, minuman seperti ini nggak masuk. Tetapi kalau ternyata kita makan soto ini di siang hari, sehabis minum es, atau misalnya kita habis minum es, air kelapa dan sebagainya, nanti soto ini akan menetralkan sifat daripada es dan air kelapa atau susu yang habis diminum. Misalnya habis minum kemudian jarak 15 menit atau 1 jam kemudian kita makan soto ini, insya Allah itu bisa dinetralkan. Boleh dibuktikan, rasa yang tadinya agak ngantukan, nek atau gimana, perutnya jadi kayak sebah atau rasa penuh, itu akan hilang dengan makan soto ini. Karena soto ini sifatnya selain hangat, dia tonikum, dan dia membuang kelembaban yang dimunculkan dari makanan yang lain. Itu insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kunjungi resto kita, silakan rasakan nikmatnya soto kulyok dan rasakan manfaatnya yang akan kita hadirkan dalam bentuk makanan ini. Insya Allah demikian, kita tunggu di Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.